Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Doni Herbatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Diduga dianiaya, seorang bocah berumur 12 tahun tewas dalam kapal dengan tubuh dipenuhi luka lebam. Sakit hati dihina, seorang ayah berumur 70 tahun di Makassar tega membunuh anak kandung. 2 pekan jelang Idul Adha, harga kambing kurban di Jalan Lamburu, Kota Makassar naik 50%. Jumlah pembeli pun berkurang. Kita ke informasi pertama. Polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian penyebab kematian bocah berumur 12 tahun dalam kapal yang bersandar di Pelabuhan Makassar. Korban diduga tewas dianiaya usai dituduh mencuri ponsel milik salah satu penumpang kapal. Seorang bocah berumur 12 tahun tewas dengan tubuh dipenuhi luka lebam dalam kapal motor Dharma Kencana 7 yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Manado, Sulawesi Utara. Diduga anaknya tewas dianiaya, orang tua korban melapor ke polisi saat kapal bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar. Korban awalnya dituding mencuri ponsel milik salah satu penumpang kapal. Namun polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Sambil menunggu hasil otopsi tim forensik Polda Sulawesi Selatan, 6 saksi telah diperiksa polisi, meliputi 3 penjaga keamanan kapal, 2 anak buah kapal, serta 1 penumpang. Ada laporan masuk ke kami tanggal 24 Juni hari Jumat, itu sekitar pukul 11:30 malam. Jadi memang ada tewasnya bocah umur 12 tahun. Sementara keterangan dari korban umur 12 tahun meninggal dunia karena adanya penganiayaan. Itu untuk sementara. Cuman masih kami dalamin, masih kami lakukan pemeriksaan. Sampai saat ini ada 6 saksi yang kami periksa. Ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, namun untuk pastinya kita menunggu hasil otopsi. Anak saya meninggal, itu terakhirnya itu kan dibawa ke kamarnya petugas, dipisahkan dari kita. Jadi kita kan udah nggak tahu lagi keadaannya di bagaimana, soalnya kita juga nggak boleh keluar dari ruangan interogasi. Anak saya itu dibawa ke belakang, tapi saya nggak tahu ruangannya yang mana. Itu di ruangan aparat juga, ya mas itulah oknum kan. Kalau kronologis anunya, tuduhannya kenapa? Apa tuduhannya? Tuduhannya anak saya ngambil HP. Nyuri HP? Iya, tapi sampai titik itu sampai nafas terakhirnya dia itu yang barang itu gak ketemu. Sampai anak saya itu mempertaruhkan nyawanya. Masih ditanya itu diancam sampai anak saya itu sekujur badannya itu lebam semua, luka-luka. Itu dia tahan sakitnya. Tapi yang semua orang itu berpikirannya itu anak saya itu saking niatnya memiliki HP. Orangnya berpikiran begitu. Padahal saya tahu anak saya itu dia bertahan begitu, memang dia itu nggak ada HP-nya sama dia. Buktinya sampai nyawanya melayang juga HP-nya barang bukti nggak ada kan. Semula korban bersama 3 adik diajak kedua orang tuanya menuju Manado untuk membuka bisnis rumah makan. Mereka menumpang kapal motor Dharma Kencana 7 dari Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam perjalanan, korban sempat ditahan pihak otoritas kapal dengan tuduhan mencuri ponsel penumpang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Guna mencegah praktik prostitusi daring melalui media sosial, petugas Dinas Sosial Makassar memeriksa sejumlah hotel kelas melati. Hasilnya, 6 pasangan tidak resmi terjaring razia dalam kamar hotel. Satu persatu tim Dinas Sosial Kota Makassar mendatangi hotel kelas melati. Petugas memeriksa setiap kamar guna menjaring pasangan mesum yang terindikasi penyedia jasa prostitusi online. Dari hasil razia sejumlah hotel, petugas menjaring 6 pasangan yang dibawa ke kantor Dinas Sosial guna pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes HIV/AIDS. Mereka yang terbukti penyedia jasa prostitusi online akan dibawa ke panti rehabilitasi agar dibina, sedangkan warga yang positif terjangkit HIV/AIDS segera diberikan pengobatan. Bersama Polrestabes Makassar serta
Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Sosial itu sendiri. Giat malam ini sama dengan giat-giat sebelumnya, penyakit masyarakat yang notabene-nya itu melalui prostitusi online seperti micet dan lain-lainnya itu sangat-sangat merasakan, dan ada pun juga aduan dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar seperti itu. Ada berapa banyak pasang zaman? Ada 6 pasang, satu pasangnya itu laki-laki sama laki-laki yang kami duga waria seperti itu. Ini mereka yang diamankan ini akan diapakan ke depan? Kami akan adakan pembinaan, tetapi sebelumnya kami akan asesmen dulu di kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Selanjutnya setelah asesmen baru kita pengembangan apakah ini dia WTS atau tidak. Razia penyakit masyarakat bakal digencarkan untuk mempersempit ruang gerak para penyedia prostitusi online melalui media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sakit hati dihina, seorang ayah berumur 70 tahun di Makassar tega membunuh anak kandungnya. Pulang dari masjid, pelaku menghabisi nyawa korban yang tertidur pulas dengan balok kayu. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Rusli di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Rusli tewas dibunuh Rahman, ayah kandungnya yang berumur 70 tahun. Pulang dari masjid, pelaku menghabisi nyawa sang anak yang tertidur pulas dalam kamar rumahnya dengan balok kayu. Pelaku diduga sakit hati lantaran dihina korban. Pelaku yang tiba dari kampung dianggap menyusahkan korban. Suruh bikin teh tapi masih masuk di sini ganti baju, keluar langsung bilang lihat ke dulu itu kakakmu suruh kupukul. Masih di sini apa kok meninggal juga mi. Mari bawa ke rumah sakit tapi tidak jadi. Karena kamu meninggal mi. Langsung ke kantor polisi saja. Itu katanya kenapa sampai dipukul katanya? Ada yang disampaikan sama tersinggung mungkin. Tersinggung ya? Iya. Tersinggung masalah apa maksudnya? Maksudnya kayak selalu bilang kan ini aku tinggal di kampung. Jadi tersinggung ya mungkin tersinggung ya. Bilang kan selalu dibilang iya ada kok lagi datang. Itu mungkin tersinggung ya. Jarang memang tinggal di sini ya? Dia di kampung dia tinggal di Bone. Yang bapaknya nih? Iya nenekku. Tapi baru memang datang ini kemarin di? Oh ada 1 minggu di sini. Oh ada 1 minggu. Iya. Selalu dibilang mungkin gitu. Selalu dibilang kalau pulang itu biasa mabuk. Yang membilangi siapa? Hah? Ini yang korban. Yang membilangi korbannya. Rusli. Oh, Rusli. Iya. Berapa korban? Yang korban sendiri lukanya bagaimana itu? Di kepalanya. Bagian kepala di? Iya, di belakang sini mungkin otak kecilnya itu. Dipukul pakai apa? Itu tadi. Ada balok. Polisi yang menerima laporan segera tiba di lokasi, menangkap pelaku dan menyita barang bukti balok kayu berlumuran darah. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Seorang ayah telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Dan kemudian si anak ini meninggal dunia. Ayah ini berumur 70 tahun, sedangkan anak berumur 42 tahun. Motif daripada kasus penganiayaan ini bermula ketika ayahnya kembali dari kampung dan kemudian datang ke rumah dan ketemu dengan anaknya. Dan selanjutnya anak mengatakan, kau ini bikin susah-susah saja datang di rumah ini. Sehingga terjadi suatu percekcokan setelah si ayah pulang salat subuh dan kembali ke rumah itu melihat anaknya sedang tidur, maka dia mengambil balok kayu ukuran 12 kali 12 cm dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian memukulkan kepala kepada anaknya yang mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP. Pelakunya saat ini sudah diamankan di Polsek Talo dan saat ini dalam proses pemeriksaan. Jasad korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Keluarga menolak autopsi jenazah. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.